Panggung final Dangdut Akademi 7 yang digelar Indosiar, awalnya dirancang sebagai perayaan besar lahirnya bintang dangdut masa depan. Lampu sorot, tata panggung megah, serta antusiasme penonton di studio dan pemirsa di rumah membentuk atmosfer kemenangan yang seharusnya berakhir manis. Namun suasana tersebut mendadak berubah drastis setelah pengumuman juara dibacakan. Kemenangan Tasya Tangerang memicu kegelisahan publik, terutama karena terjadi lonjakan perolehan virtual gift yang dinilai tidak wajar di menit-menit akhir penutupan voting. Sebagai reporter yang mengikuti jalannya kompetisi sejak awal, kejanggalan ini bukan sekadar isu emosional pendukung, melainkan sinyal awal adanya masalah serius dalam sistem penilaian. Final DA7 yang seharusnya menjadi simbol keadilan dan sportivitas, kini justru menjadi sorotan tajam nasional, menandai awal dari salah satu skandal terbesar dalam sejarah ajang pencarian bakat dangdut Indonesia. Kecurigaan publik semakin menguat ketika data perolehan virtual gift menunjukkan lonjakan ekstrim dalam waktu yang sangat singkat. Dalam hitungan menit, selisih angka berubah drastis tanpa pola dukungan organik yang wajar. Berdasarkan pantauan reporter, lonjakan tersebut tidak sebanding dengan aktivitas pendukung di media sosial maupun respons penonton di studio. Netizen kemudian melakukan penelusuran mandiri dan menemukan indikasi adanya akun-akun baru yang bergerak serentak, melakukan transaksi bernilai besar, lalu menghilang. Pola ini sangat identik dengan penggunaan akun robot atau bot voting. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas sistem keamanan Indosiar dalam menjaga integritas kompetisi. Jika benar terjadi manipulasi, maka ini bukan lagi persoalan teknis semata, melainkan ancaman serius terhadap kepercayaan publik terhadap seluruh mekanisme penjurian berbasis digital di televisi nasional. Gelombang kemarahan publik mendorong munculnya investigasi independen berbasis analisis data digital. Sejumlah pengamat teknologi dan komunitas daring mengumpulkan bukti aktivitas mencurigakan yang terjadi secara simultan menjelang penutupan voting. Mereka menemukan pola transaksi masif dari akun-akun yang tidak memiliki riwayat aktivitas sebelumnya. Dalam laporan yang beredar luas, disebutkan adanya dugaan suntikan dana dalam jumlah besar yang dialirkan secara terkoordinasi untuk memengaruhi hasil akhir. Sebagai reporter, temuan ini menjadi titik krusial yang mengubah isu gosip menjadi dugaan manipulasi sistemik. Teknologi yang seharusnya menjamin transparansi justru dimanfaatkan untuk menciptakan kemenangan semu. Fakta ini memperlihatkan bagaimana celah kecil dalam sistem digital dapat berdampak besar terhadap keadilan sebuah kompetisi nasional yang ditonton jutaan orang. Di bawah tekanan publik yang kian membesar, pihak Indosiar akhirnya menggelar konferensi pers darurat. Dalam pernyataan resmi, manajemen mengakui adanya kelemahan serius pada sistem pengamanan virtual gift yang memungkinkan terjadinya aktivitas non-organik. Permohonan maaf disampaikan kepada pemirsa dan seluruh peserta DA7. Namun, sebagai reporter yang menyaksikan langsung reaksi publik, permintaan maaf tersebut dinilai tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Kepercayaan yang runtuh tidak mudah dibangun kembali hanya dengan pengakuan lisan. Banyak pihak menilai bahwa pengakuan ini sekaligus menjadi bukti bahwa hasil final DA7 memang tercemar. Pernyataan Indosiar justru memperkuat posisi publik yang sejak awal mempertanyakan keabsahan kemenangan tersebut. Sorotan utama skandal ini tertuju pada Valen Pamakasan, finalis yang secara konsisten menampilkan kualitas vokal tinggi sepanjang kompetisi. Dari sudut pandang reporter, Valen adalah representasi kerja keras, disiplin, dan bakat murni. Kekalahannya di final tidak hanya mengakhiri perjalanan kompetisi, tetapi juga merampas momentum emas dalam karirnya. Permohonan maaf penyelenggara secara implisit mengakui bahwa Valen dirugikan oleh sistem yang gagal melindungi keadilan. Di mata publik, posisi Valen justru menguat sebagai pemenang moral. Ia kalah bukan karena kualitas, melainkan karena mekanisme yang cacat. Narasi ini berkembang luas dan menempatkan Valen sebagai simbol ketidakadilan dalam industri hiburan modern. Reaksi paling keras datang dari masyarakat Madura. Kekalahan Valen dipandang bukan sekadar persoalan individu, tetapi menyentuh harga diri kolektif. Gelombang solidaritas muncul di berbagai platform, menuntut keadilan dan transparansi. Sebagai reporter di lapangan, terlihat jelas bagaimana isu ini berkembang menjadi gerakan sosial. Spanduk, pernyataan tokoh masyarakat, hingga diskusi publik menegaskan bahwa masyarakat Madura tidak menerima kekalahan yang dinilai lahir dari manipulasi. Mereka menilai perjuangan Valen adalah cerminan semangat daerah yang dikhianati oleh sistem.
Tekanan ini membuat skandal DA7 tidak lagi berskala hiburan, melainkan berubah menjadi isu kepercayaan publik terhadap media nasional. Kredibilitas DA7 semakin tergerus setelah Rhoma Irama angkat bicara. Sang Raja Dangdut dengan tegas mengkritik sistem penentuan juara berbasis virtual gist. Dalam pernyataannya, Rhoma menekankan bahwa dangdut adalah seni rasa dan kualitas vokal, bukan ajang adu modal digital. Sebagai reporter, pernyataan ini memiliki bobot besar karena datang dari figur sentral dalam sejarah dangdut Indonesia. Kritik tersebut bukan hanya ditujukan kepada Indosiar, tetapi juga kepada seluruh industri hiburan yang mulai mengabaikan nilai seni demi angka. Ucapan Rhoma Irama menjadi penguat narasi bahwa skandal DA7 adalah peringatan keras tentang arah industri musik nasional. Masyarakat Madura dan pendukung Valen secara resmi mengajukan tuntutan agar Valen ditetapkan sebagai juara moral atau juara bersama. Mereka menilai gelar juara saat ini kehilangan legitimasi karena lahir dari proses yang cacat. Dari sudut pandang reporter, tuntutan ini mencerminkan krisis kepercayaan yang mendalam. Permintaan maaf dianggap tidak cukup tanpa langkah korektif nyata. Penetapan juara moral dipandang sebagai bentuk pengakuan atas ketidakadilan yang terjadi, sekaligus upaya memulihkan kepercayaan publik. Tekanan ini terus bergulir dan menjadi ujian serius bagi Indosiar dalam menjaga reputasi sebagai penyelenggara ajang bakat nasional. Selain pengakuan gelar, tuntutan lain yang menguat adalah kompensasi finansial dan kontrak eksklusif untuk Valen. Publik menilai hilangnya kesempatan juara berdampak langsung pada masa depan karirnya. Klarifikasi terbuka di jam tayang utama juga menjadi tuntutan penting. Sebagai reporter, desakan ini dinilai masuk akal karena citra Valen telah terlanjur tercoreng di hadapan publik luas. Klarifikasi resmi diperlukan agar masyarakat memahami bahwa kekalahan tersebut bukan karena kualitas vokal. Transparansi di prime time dianggap sebagai satu-satunya cara memulihkan reputasi individu dan institusi. Skandal DA7 kini memasuki fase paling krusial. Ancaman boikot terhadap seluruh program Indosiar mulai disuarakan secara terbuka. Sebagai reporter, ini adalah sinyal bahaya bagi industri pertelevisian. Publik tidak lagi pasif, mereka menuntut integritas dan kejujuran. Kasus ini menjadi cermin bagi masa depan industri dangdut Indonesia. Jika manipulasi dibiarkan, kepercayaan akan runtuh secara permanen. Namun jika dijadikan momentum pemenahan, skandal ini bisa menjadi titik balik menuju sistem kompetisi yang lebih adil dan bermartabat. Skandal final DA7 kini mendorong tuntutan yang lebih struktural dan jangka panjang. Berbagai elemen masyarakat, pengamat media, hingga praktisi teknologi mendesak agar dilakukan audit independen menyeluruh terhadap sistem voting dan virtual gift yang digunakan dalam kompetisi tersebut. Dari sudut pandang reporter, tuntutan ini mencerminkan kesadaran publik bahwa persoalan DA7 bukan insiden tunggal, melainkan potensi masalah laten yang dapat terulang di masa depan. Audit independen dianggap penting untuk mengungkap sejauh mana manipulasi terjadi, siapa saja pihak yang terlibat, serta bagaimana celah sistem bisa dimanfaatkan secara masif tanpa terdeteksi lebih awal. Selain audit, publik juga menuntut reformasi total mekanisme penilaian, termasuk pembatasan pengaruh dana digital terhadap hasil akhir. Penonton menginginkan sistem yang menempatkan kualitas vokal, konsistensi penampilan, dan penilaian juri profesional sebagai faktor utama, bukan sekedar kekuatan finansial. Jika tuntutan ini diabaikan, DA7 dikhawatirkan akan dikenang sebagai titik awal runtuhnya kepercayaan publik terhadap ajang pencarian bakat di televisi nasional. Reformasi sistem kini dipandang bukan pilihan, melainkan kewajiban moral penyelenggara.